pernikahan Nabi SAW dan Zainab bintu Jahsy. Zainab bintu Jahsy. Zainab ini seorang dinikahi Rasul, seorang janda. Dan tidak akan tahu seperti apa. Dan Zainab bintu Jahsy ini ternyata masih ada hubungan kekerabatan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ibunda dari Zainab itu bibinya Nabi. Ibunya Zainab itu bibinya Nabi. Jadi ketemunya dengan Nabi apa? Kalau ibunya bibi berarti anaknya, ketemunya dengan Nabi berarti sepupu ya. Zainab itu sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama lengkapnya Zainab bintu Jahsy bin Ri'ab al-Asadi. Ini nama lengkapnya Zainab. Disebut bintu Jahsy karena Zainab itu banyak. Putri Nabi itu namanya Zainab. Maka ada istri Nabi yang lain namanya Zainab. Ya. Ibunya adalah Aminah binti Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kan kakeknya. Nah, dia adalah putri dari bibi Rasulullah SAW. Aminah ini bibi Nabi. Nah, bibi. Jadi anaknya bibi tadi disebut berarti dia adalah sepupu. Dari pihak ayah, dari kakek Abdul Muttalib. Zainab bintu Jahsy hidup di tengah keluarga terpandang dan mulia, juga berharta. Jadi Zainab ini kaya, lagi parasnya cantik. Tapi bagaimana riwayat pernikahan Zainab sebelum dinikahkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebelum menikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah tentang sosoknya, Zainab adalah termasuk orang yang pertama ikut berhijrah ke Madinah. Ia dikenal sebagai seorang yang taat, dermawan, dia juga orang yang tekun beribadah. Zainab senantiasa rajin berpuasa, giat bersilaturahim, senang berderma. Sifat-sifat dari Zainab. Gemar bekerja dengan tangannya sendiri. Hasil usahanya digunakan untuk banyak bersedekah. Ini sosok sifat kepribadian daripada Zainab bintu Jahsy. Bagaimana Nabi menikahi Zainab? Rasulullah SAW, Bapak Ibu yang muliakan, menikahi Zainab bintu Jahsy pada bulan Safar tahun ke-5 Hijriah. Tahun ke-5 Hijriah. Rasulullah wafat tahun ke-11 Hijriah. Menikahi Zainab di tahun ke-5 Hijriah. Rasulullah menikahi Zainab sebagai janda dari Zaid bin Al-Harithah. Siapa Zaid bin Al-Harithah? Zaid bin Al-Harithah adalah anak angkat Rasulullah. Jadi Rasulullah itu punya anak angkat namanya Zaid bin Al-Harithah. Zaid Al-Harithah ini asalnya adalah budak dari yang dibeli oleh istrinya, yaitu Khadijah. Nah, oleh Khadijah dihadiahkan Zaid ini kepada Nabi, dibebaskan dan dihadiahkan. Lalu pada suatu hari keluarga Zaid ini datang ingin mengambil Zaid atau membeli kembali Zaid supaya merdeka, diambil oleh keluarganya.
Maka ketika keluarganya datang, Nabi SAW menyerahkan kepada Zaid bin Al-Harithah untuk memilih. Wahai Zaid, itu ayahmu sudah datang, keluargamu sudah datang. Coba silahkan tentukan pilihan. Mau kembali kepada keluargamu silahkan, atau mau tetap di sini. Kembalikan kepada Zaid. Akhirnya Zaid yang masih kecil itu berpikir selama ini dia bersama Nabi. Apa yang dia pilih? Dia lebih rela untuk tetap bersama Nabi hidupnya. Tetap bersama Nabi. Akhirnya Zaid adalah termasuk daripada kerabat dalam artian hidup bersama Nabi, sehingga orang dalam sejarah disebut Zaid termasuk orang yang pertama masuk Islam dari kalangan sebelum itu, dari kalangan budak sebelum ini mereka. Jadi kalau kalangan yang pertama dari kaum bapak-bapak, Abu Bakar Siddiq. Dari kalangan perempuan, istrinya Khadijah bintu Khuwailid. Dari kalangan anak, Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan budak, Zaid bin Al-Harith. Ulang lagi. Siapa tuh Zaid bin Al-Harith? Zaid Al-Harith pada mulanya adalah maula itu budak. Artinya Siti Khadijah ini dihibahkan kepada Nabi sebelum dinikahi Rasulullah SAW. Sebelum dinikahkan, ya, bukan dinikahi, salah. Sebelum dinikahkan oleh Nabi, karena diperintah nikah. Rasulullah SAW lalu memerdekakan Zaid dan mengadopsinya sebagai anak. Karena itulah orang-orang menyebut dengan nama Zaid bin Muhammad. Maka turun Al-Quran surat Al-Ahzab. Nggak boleh ayah angkat menisbahkan anak angkatnya kepada dirinya. Nggak boleh menggelapkan asal usul. Apalagi kalau anak angkat itu perempuan, hati-hati nih bapak-bapak ibu. Ada seseorang karena rasa kasihan mengangkat ada anak yang terlantar, anak perempuan, terus menisbatkan anak ini kepada dirinya si pengangkatnya itu, ayahnya itu. Nggak boleh, hati-hati. Terus nanti menikah, dewasa, dinikahkan walinya bapaknya, nggak sah. Nggak boleh. Sembarangan aja. Dari kecil kan saya ngurusnya Pak. Dia harus melapor kepada hakim. Kalau masih ada keluarganya, cari keluarganya. Kalau nggak dapat keluarganya, lapor ke KUA. Kasih tahu ke KUA, jangan disembunyikan. Kasih tahu bahwa ini dulu anak ini saya angkat dari panti asuhan, nggak tahu ayahnya kemana. Maka nanti KUA akan menunjuk wali nikahnya yang disebut dalam istilah fikih wali hakim. Tidak usah. Hati-hati. Kalau dia laki-laki sih nggak masalah, karena wali kan bukan dari pihak laki-laki, dari pihak perempuan. Tapi meskipun begitu, menasabkan dirinya anak itu kepada si mengadopsi itu nggak boleh. Maka Nabi SAW kemudian merubah yang tadinya Zaid bin Muhammad, dia tetap namanya Zaid bin Al-Harith. Allah mengingatkan. Maka tabani dalam Islam itu boleh, mengadopsi itu boleh, tapi yang tidak boleh adalah merubah nasab orang dengan kepada mengadopsi. Ini Zaid bin Harithah, kata Zaid ini, bapak-bapak ibu-ibu, ini satu-satunya ulama menyebut satu-satunya nama yang dari kalangan sahabat Nabi yang disebut namanya dalam Al-Quran. Satu-satunya namanya disebut Zaid. Yang gak ada yang ada. Abu Bakar gak ada, Umar gak, Utsman gak, Ali gak. Cuma Zaid yang disebut namanya dalam Al-Quran. Dalam peristiwa pernikahan dengan Zainab binti Jahsy.
keutamaan Zaid. Satu-satunya orang yang disebut Nabi dalam Al-Quran, bukan Nabi, bukan apa, dia sahabat. Ini Zaid. Tapi sebenarnya hanya Zaid aja. Falamma qadha Zaidun wa tara. Itu dalam Al-Quran disebut Saudara Hasan. Zaidul Haritha adalah salah satu sahabat Nabi SAW yang memiliki kedudukan istimewa dalam sejarah Islam. Ia adalah salah satunya sahabat yang disebut langsung Nabi dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 37 dan pernah menjadi anak angkat Nabi SAW. Ya, ikut beberapa jasa dan peran penting Zaidul Haritha dalam sejarah Islam. Anak angkat dan sahabat dekat dengan Nabi SAW. Zaid merupakan budak yang dihadiahkan kepada Khalid. Diberikan hadiahnya kepada Nabi SAW. Nabi memerdekakannya lalu mengangkatnya sebagai anak sebelum Islam menghapus sistem adopsi yang mubah nasab. Tadi di kalangan Arab biasa orang itu mengadopsi, terus menyebut ayahnya sebagai ayah, anak ayah angkatnya sebagai ayah. Nah pada di zaman Nabi turunlah aturan tentang adopsi yang tidak boleh menasabkan anak kepada ayah angkat. Karena kedekatannya dengan Nabi, Zaid itu menimba bimbingan langsung dari Nabi SAW. Maka disebut-sebut yang pertama-tama menyampaikan Nabi tentang bagaimana sholat itu adalah Zaid. Bagaimana wudhu, karena Zaid adalah orang terdekat dengan Nabi, keluarga Nabi meskipun bukan anak Nabi. Orang pertama yang masuk Islam dari kalangan budak, iya dia. Zaid termasuk orang yang pertama belum Islam dari dan menunjukkan kesetiaannya bahkan sebelum Islam itu. Kita luas dia sudah bersama-sama dengan Nabi. Kesetiaannya menjadi bukti bahwa dakwah Nabi SAW menembus semua kalangan, termasuk budak, apalagi orang merdeka. Apalagi panglima dalam beberapa peperangan. Ada perang namanya Perang Mu'tah tahun 8 Hijriah. Rasulullah masih ada. Zaid diangkat langsung oleh Nabi SAW sebagai panglima utama dalam ekspedisi melawan pasukan Romawi yang menunjukkan keberanian besar. Ini menunjukkan keberanian besar Nabi kepada Zaid, dan ia gugur dalam perang ini sebagai syahid. Belum Perang Mu'tah. Ini salah itu bukan Mu'tah, Mu'tah. Yang itu Mu'tah bukan Mu'tah. Mu'tah ini benar. Jangan sampai orang menyebutnya perang Mu'tah. Beda lagi kalau Mu'tah kawin, nikah Mu'tah. Kalau perang Mu'tah. Taat dan loyal terhadap Nabi, Zaid menunjukkan loyalitas yang tinggi luar biasa. Bahkan ketika ditawan keluarganya sendiri untuk kembali ke mereka, tadi itu yang diceritakan. Ia memilih tetap tinggal bersama Nabi, nggak mau balik ke keluarganya. Zaid. Nah, ini nanti akan kita akan. Ia sosok dari seorang pemuda yang hebat, berani, namanya Usama. Usama juga menjadi tokoh penting dan sejarah Islam. Bahkan di usia muda ia diangkat oleh Nabi sebagai panglima perang menuju Syam. Jadi Usama itu ditunjuk oleh Nabi untuk menjadi panglima perang. Begitu berangkat Usama memimpin perang, pulang Usama ke Madinah, udah gak ada Nabi, udah wafat Nabi. Itu panglima terakhir perang ditunjuk oleh Nabi. Muda, banyak sahabat-sahabat senior, dan itu justru anak muda. Tidak, anak muda tuh layak untuk dipercaya, asal benar, asal berkualitas, bukan hanya karena ada pokoknya gitu. Yang penting benar berkualitas. Usama bin Zaid. Nah, Zaid akhirnya dinikahkan kepada seorang perempuan yang terhormat, cantik, dermawan, kaya. Zaidnya mantan budak. Nih Bapak Ibu. Akhirnya Zaid dinikahkan kepada Zainab. Zainab sepupu Nabi dijodohkan oleh Rasulullah dengan Zaid. Nih Bapak-bapak.
Rasulullah melamar Zainab untuk Zaid. Kan Zaid kan anak-anaknya, Zainab itu ponakannya, sepupunya. Awal mulanya Zainab menolak karena merasa bahwa Zaid tidak sekufu. Nah ini seperti itu, tidak sekufu, bukan sepupu, sekufu. Beda lagi nih, sekufu. Kufu itu setara, selevel. Anak muda kan kalau bilang nih paling 200 menit, kagak level ya, kagak level, bukan level kita ya. Ini kan Zainab orang terpandang. Kenapa dianggap tidak sekufu? Zainab terpandang, Zaid anak angkat, bahkan dulunya budak. Kagak level lah sama kita, kaya, cantik, bahwa terpandang kehidupan orang yang normal. Maka menolak tuh Zainab. Turun ayat Quran atas penolakan Zainab ini. Tidak pantas seorang muslim kalau sudah turun perintah dari Nabi itu menolak perintah Nabi. Akhirnya mau tuh Zainab. Turun ayat perintah langsung, jangan menolak. Akhirnya dalam kutip terpaksa ya mungkin. Jadi anak-anak kita kadang-kadang kalau orang tuanya ngomong nggak mau lah. Harusnya orang tua ini bapak-bapak ibu-ibu memaksa ya, tapi mengarahkan. Apalagi kalau anak kita perempuan, itu di dalam Al-Quran mengatakan janganlah para ayah itu menikahkan putri-putrinya kepada orang kafir. Di dalam Al-Quran jelas sekali. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'min. Hei para wali, para orang tua, para bapak-bapak, jangan kau nikahkan putri-putrimu kepada orang-orang musyrik, orang-orang non-Muslim. Nah, apa makna sekufu dalam Islam ini? Sekufu itu artinya secara dasar, kufu itu artinya semisal, setara, selevel, sepadan. Tuh sekufu. Banyak makna sekufu yang dipahami orang. Jadi karena selevel, semisal, setara, sepadan itu kalau apa? Dalam hal kekayaan. Dia mah gak setara sama kita. Kita mau makannya keju, dia makannya itu kayak gitu. Kita makannya keju. Dari sisi ilmuwan, calonnya sudah pendidikan tinggi, seperti yang lainnya. Keturunan, kesucian, keimanan. Nah ini bagian dari agama. Maka Nabi SAW, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, mengingatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda yang belum menikah. Apa kata Nabi? Seseorang pun dinikahi dengan 4 kriteria. Bijamaliha karena ketampanan kecantikannya, limaliha karena hartanya, linasabiha karena orang tuanya, lidiniha karena agama. Itu kata Nabi. Nabi mesti menyebut pertama tuh bijamaliha karena cantik atau tampannya. Emang mesti pertama yang dilihat kan bagaimana perwujudannya, bagaimana tampak, bagaimana senang atau tidak dilihat. Itu katanya. Terus hartanya, terus orang tuanya, terus yang ujung adalah agamanya. Dalam bahasa Jawa apa katanya? Bubut, bebet, bibit, bubut, dan dindun. Enggak. Dan dindun. Bobot itu apa aja maksudnya? Kualitasnya ya. Kualitasnya. Kalau bebek apa? Kurang Jawa. Saya nggak mau bebek. Bibit nasab. Bibit nasab. Bebek itu mungkin harganya kali ya. Potensi ya. Mohon maaf saya kurang Jawa tapi nggak kurang gajah. Fadfar lidzatid din taibat yadak. Pilih agamanya, kalau manfaatnya ada, utamakan agamanya. Aman, selesai, nyaman, selamat hidupmu. Kata Nabi begitu.
Ini nasihat begini kadang udah nggak didengar lagi dah. Pokoknya yang penting pokoknya kalau udah cakep udah selesai. Agamanya belakangan aja. Balik sini. Ini sekufu itu harusnya dalam agama dia. Azani la yankihu ila zanatan aw musyrikah. Ini kata Al-Qur'an. Ini kufu dalam Al-Qur'an. Pezina laki-laki tidak menikahi kecuali pezina perempuan atau musyrik. Itu kufunya itu. Pezina perempuan tidak dinikahi oleh pezina laki-laki atau laki-laki musyrik. Wa hurima dzalikal mu'minin, diharamkan itu bagi orang-orang mukmin. Ini sekufunya dalam Al-Qur'an. Jadi dalam hal kesucian, ya, kesucian. Kecuali dia berzina dulunya lalu dinikahkan, atau oleh karena dia berdua. Ya, ini banyak urusan begini apa namanya itu. Masalah-masalah sekarang masyarakat. Apalagi sekufu itu ya bagaimana? Al-Baqarah ayat 21. Wala ayat 1 itu wala taqihul musyrikat hatta yu'minna. Ini para pemuda. Hai para pemuda, jangan kalian nikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Lalu apa mempersamakan? Apa membandingkan? Budak perempuan yang mukmin di mata Allah lebih baik daripada wanita musyrik, meskipun wanita musyrik itu mempesona. Hei para wali, jangan kau nikahkan putri-putrimu kepada laki-laki musyrik sampai laki-laki musyrik itu beriman. Sungguh di mata Allah, budak laki-laki yang mukmin itu di mata Allah lebih baik daripada seorang laki-laki yang musyrik, meskipun laki-laki itu hebat, luar biasa hebat. Ulai kayak mulai datang. Kenapa? Sebab yang musyrik tadi mengajak kalian kepada neraka, sedangkan Allah mengajak kalian kepada surga dan keampunan. Ini bagi yang belum nikah. Yang sudah nikah ya ini ini bagi ayah atau bagi saya yang memberikan. Nah, Zainab menolak karena menganggap saya kayaknya enggak sekufu nih dengan Zaid. Ya, ini ukurannya nih. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, mereka memiliki pilihan lain dari perkara yang ditetapkan oleh Nabi. Kalau Allah Nabi tentukan ini, ikutin. Bahkan hal jodoh. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dipakai diambil oleh sebagian pondok pesantren di kampung. Jadi kalau kiainya bilang nikah ini sama ini dulu jadi. Enggak, ya itu menikahkan dengan santrinya putri. Ada santri ini kisah beneran kisah. Bapak-bapak dengar nggak pesantren Hidayatullah namanya Kalimantan? Pesantren Hidayatullah yang muridnya cerdas sekali. Itu santri-santri seniornya yang laki-laki dan perempuan nggak pernah bertemu, nggak pernah perempuannya nggak pakai niqab, pakai cadar. Laki-laki itu dinikahkan si A sama si B nggak pernah ketemu. Begitu dinikahkan diajak kabul, baru tuh si perempuan ketemu sama calonnya. Wah, gimana tuh kalau? Tapi karena samina wa ta'ala kepada pimpinan yai udah milu.
Orang begitu dulu. Iya. Gitu loh. Iya, kalau enggak ternyata pada punya anak semua. Iya. Enak. Rame. Zainab menerima, akhirnya Zainab menerima lamaran Zaid yang disampaikan oleh Nabi untuk dirinya. Turun ayat ini akhirnya Zainab. Ini juga bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengar, ini pelajaran bagi kita. Setelah dinikahkan, ternyata keluarga Zainab dan Zaid itu gak harmonis. Padahal dari Rasulullah untuk para perjaka dan kaum jomblo. Istilah ini memberikan pelajaran bagi kaum muslimin bahwa urusan dunia itu tidak seharusnya menghalangi orang untuk menikah. Di suatu daerah ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, itu ada yang mohon maaf, anak-anak jomblonya itu, laki-laki dan perempuan itu banyak yang ya jomblo itu belum menikah. Ada sampai usia sudah lewat itu dalam artian layaknya anak udah 30-35 tahun belum menikah. Laki-laki enggak, perempuan sudah daerah berbeda solusi. Kenapa? Punya usia. Karena orang sana itu menerapkan mahar itu mahal sekali. Jadi laki-laki gimana kalau maharnya mahal? Laki-laki yang mau menikah itu pertama dia mesti menyiapkan keperluan segala persepsi pernikahan. Persepsi pernikahan ya laki-laki yang handle semua, yang jamin semua. Belum barang-barang yang mau dibawa itu lengkap. Sudah pokoknya kalau kamar kosong diisi sepenuh-penuhnya, selengkap-lengkapnya. Ya kan enggak semua orang mampu. Akhirnya orang enggak jadi nikah gara-gara itu. Coba perhatikan ada pesan Nabi yang mengatakan sebaik-baik perempuan dalam konteks pernikahan adalah yang dengan maharnya. Sebaik-baik perempuan adalah kalau dalam hal pernikahan yang paling ringan maharnya. Tapi pesan Nabi kepada laki-laki, sebaik laki-laki adalah yang memberikan mahar yang sangat layak untuk istri. Pesannya gitu. Kalau kepada perempuan yang ringan-ringan aja, kepada laki-laki kasih yang banyak, sekilo, sekilo apa? Prinsipnya jangan sampai urusan mahar menjadikan orang tidak jadi terhalang untuk menikah. Itu aja ini pelajarannya. Bagaimana keadaan keluarga Zainab dan Zaid? Jadi rumah tangga Zainab dan Zaid tidak harmonis. Sering terjadi percekcokan. Gimana ya? Ya gimana juga sebagai itu ya. Secara manusiawi Zaid gak punya apa-apa. Zainab kaya. Diejek lah. Pokoknya nggak nyaman. Akhirnya suatu saat Zaid lapor sama Nabi tentang kondisi itu, berniat untuk menceraikan Zainab. Rasul berpesan jangan, lanjutkan aja. Akhirnya karena pesan Nabi begitu, yang lanjutin lagi. Sekian bulan begitu lagi, terjadi lagi percekcokan. Lapor lagi sama Nabi. Kata Nabi, tahan, jangan lanjutin. Setelah setiap kali mencoba mempertahankan rumah tangga, akhirnya Zainab tidak kuat dan lapor sama Nabi. Yang ketiga lapor sama Nabi, Nabi mengatakan tahan, jangan diceraikan. Turun ayat kepada Nabi. Apa?
dipertahankan. Lagian kira-kira bahasa kitanya, lagian Nabi ada rasa kepada Zainab. Ini bapak-bapak ibu yang menekan. Jadi biografi tokoh-tokoh dunia itu berbeda dengan sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah kalau saudara itu disebut biografi Nabi. Biografi Nabi itu gak ada yang ditutup-tutupin. Biarpun dalam pandangan orang itu buruk, ya tutupin, dibuka. Kalau biografi tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh dunia ini, biasanya yang dipilih yang bagus-bagusnya aja. Jelek-jeleknya framing. Oh, framing dalam bahasa anak muda, flexing. Framing. Enggak. Aku mengatakan kau ada suka sama dia. Tapi kan nggak boleh kan, kalau dia istri orang. Tapi lihat, ada hikmah di belakang. Jadi apapun yang dilakukan oleh Nabi, semuanya dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam petunjuk Allah. Ini dia ayat. Wa ittaqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik. Ini ayat. Dan ingatlah ketika engkau hai Nabi taqulu mengatakan lilladzi kepada orang yang an'ama Allahu 'alaihi telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu Zaid. Dibebaskan dan dimudahkan. Wa an'amta 'alaihi dan engkau kasih nikmat kepadanya, dia bisa hidup bersamamu. Lalu kau katakan padanya amsik, tahan, jangan diceraikan istrimu. 'Alaika zaujak, atas istrimu. Wattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Tapi Allah kemudian menyatakan begini, wa tukhfi fi nafsi, engkau simpan, kau rahasiakan rasa dalam hatimu. Wallahu mubtihi, padahal Allah akan membuka rahasia itu. Ya Allah tahu. Wa takshanasa, kamu takut kepada manusia, kamu gak enak sama orang. Hei Nabi, kamu curta, kamu sultan, kenapa? Masa iya saya nanti yang nikah, masa saya nikah, gak enak kan? Apa kata orang? Biarin aja kata orang. Wallahu haqqa tasya'in, Nabi Allah yang lebih berhak kau takuti dan kau khawatirkan. Jangan karena manusia, biarin aja manusia. Tuh, Nabi diingatkan. Akhirnya udah agak berarti nahan, jangan. Udah berarti ya udah bisa hanya saya. Falamma qada Zaidun minha wa tara, setelah Zaid menuntaskan bersama perempuan itu perjanjian pernikahannya, zawwajnakaha, maka kata Allah, zawwajnakaha, aku kawinkan kau hai Nabi kepada perempuan itu. Nabi kawinkan sama Allah. Jadi kalau Nabi itu nggak ada penghulunya. Beda sama kita, zaman itu kapan kamu nikah? Udah sama Allah, udah. Gak ada Nabi yang dinikahkan oleh Allah. Gak pakai saksi, gak pakai apa. Khusus Nabi. Maka sekarang jangan ngaku-ngaku Nabi. Yang paling kenceng. Likai la yakuna 'alal mu'minina haraj fi azwaj adiyahum idza qadu minhum watara wa kana Allahu ghafurur. Ini pelajarannya Bapak Ibu penting. Kenapa Nabi dinikahkan kepada Zainab bintu Jahsy yang sepupunya itu, yang mantan daripada istri anak angkatnya? Hukumnya muncul di sini agar jangan sampai menjadi problem di masa belakang. Apa? Bahwa anak-anak angkat itu bukan anak nasab diri, bukan anak apa namanya itu, anak biologis, anak nasabiah. Dia adalah anak lain, orang lain dia. Sehingga mantan istrinya halal bagi ayah angkatnya. Itu maksudnya. Kalau dia suaminya,
anak angkatnya dan perempuan, maka si suami dari anak angkat ini, kalau si ibunya tadi sudah cerai dengan ayahnya, wafat dengan ayahnya, maka anak angkatnya itu yang mati, suami, mantan suami anak angkatnya itu boleh dinikahi oleh ibunya, ibu angkatnya, kalau mau. Kalau iya, apa? Jangan dipaham. Itu hukum fikihnya muncul di sini. Jadi peristiwa ini melahirkan hukum. Apa artinya? Anak angkat tetaplah anak angkat, bukan anak biologis. Kalau anak biologis, mantan istri anak kita selama-lamanya haram. Mantan suami anak kita haram sepanjang masa. Tapi kait mantan istri, mantan suami, anak angkat kita sah. Jadi kalau sudah selesai, sudah rampung perceraiannya dan masa iddah. Ini ya sebagai pengetahuan bagi kita saja, hukumnya begitu. Gak usah dilakukan juga sih. Tapi yang hukumnya begitu. Belajar dari pernikahan Nabi dan Zainab. Anak angkat bukan anak kandung. Terus tidak dibenarkan melabelkan nama ayah angkat pada anak angkat. Betul. Nasabnya adalah pada ayah kandung, bukan pada diri. Mantan istri anak angkat halal dinikahi oleh ayah angkatnya. Sebaliknya, mantan suami anak angkat halal dinikahi oleh ibu angkatnya kalau ibu angkatnya sudah bercerai dengan suaminya. Kalau ibu angkatnya sudah bercerai. Kalau ini mantan istri anak angkat halal dinikahi oleh ayah angkatnya apabila disetujui. Bukan apabila sudah bercerai, apabila sudah disetujui. Itu begitu. Kalau saya tadi meninggal tahun berapa Pak? Tahun 8 Hijriah pada peristiwa perang Mu'tah. Kapan Zainab wafat? Zainab wafat pada tahun 20 Hijriah. Kira-kira 9 tahun setelah Rasulullah wafat. Zainab ini dinikahi oleh Nabi dan tidak punya keturunan dari Zainab. Tidak ada keturunan Nabi dari Zainab. Dinikahi sebagai janda, tapi tidak melahirkan anak dari Nabi SAW. Tidak pula dari Zaid. Usianya pada saat usianya wafatnya 53 tahun, masih muda. Waktu kematiannya sudah digambarkan oleh Rasulullah bahwa orang yang paling dulu menyusulku di antara kalian adalah orang yang panjang tangannya. Maksudnya banyak bersedekah. Beda banyak tangan kita di sini. Banyak tangan di sini juga itu dia. Bapak-bapak ibu kan, yang pertama menyusul Nabi dari keluarganya siapa? Fatimah, anaknya. Yang pertama-tama menyusul dari istrinya Zainab. Setelah Rasulullah wafat. Kalau Fatimah itu meninggal putri Rasul itu 6 bulan setelah Rasulullah wafat. Jadi Rasulullah lagi menjelang sakaratul maut itu, Fatimah itu menangis karena ayahnya mau wafat. Tapi apa kata Nabi pesannya? Wahai Fatimah, jangan menangis, karena
karena sesungguhnya engkau lah orang yang akan pertama mengusung istri. Coba ya, ketahuan. Engkau orang yang pertama mengusung. Ya benar. Akhirnya wafat Rasulullah 6 bulan berselang Fatimah. Baik. Selanjutnya pernikahan Zainab. Nah, selepas cerai dengan Zainab bintu Jahsy, Zaid menikah dengan Ummu Aiman. Siapa tuh Ummu Aiman? Ummu Aiman itu adalah pengasuh Nabi waktu bayi. Pengasuh Nabi itu dinikahi ya. Udah tua kan? Wong Nabi lahir saja dia kan asuh. Nabi lahir dia asuh. Nabi jadi nabi punya anak namanya Zainab. Kayak nenek berarti. Tuh. Sampai seterdetail itu deh. Masya Allah. Tapi justru dengan Ummu Aiman punya anak sama Zainab. Berarti kalau gitu hikmahnya apa itu? Keluarga itu nggak boleh nanya cekcok. Kalau banyak cekcok tuh, ini nggak ada cekcoknya langsung punya. Udah kita terus aja. Perempuan Habsyi yang dulu pernah jadi pengasuh Nabi. Pernikahan Nabi SAW menyarankan Zaid menikah dengan Ummu Aiman dan mereka pun menikah. Anak dari pernikahan ini namanya Usama bin Zaid yang saya ceritakan. Pemimpin perang. Ya, seorang pemuda yang sangat cinta pada Nabi dan diangkat sebagai panglima pasukan besar saat masih remaja. Usianya belasan tahun. Pernikahan dengan Ummu Aiman menunjukkan kesinambungan cinta dan percaya antara keluarga Nabi SAW dan Zaid. Ya, Zaid seorang budak yang kemudian menjadi terhormat karena dia panglima perang diberikan oleh Presiden Nabi. Adapun dia pernikahan itu, kalau bahasa kita nih, itulah cara Allah ingin memberikan petunjuk kepada kita bahwa anak angkat itu tetaplah anak angkat, mantan istrinya ya boleh dinikahi karena dia bukan apa-apanya dari nasab. Itu akhirnya saya menikahi Ummu Aiman dan memiliki anak. Itu saya kira bapak-bapak ibu-ibu pesan dari sirah nabawiyah kita kali ini, pernikahan Nabi dengan Zainab bintu Jahsy, bagaimana awal sirahnya, awal sejarahnya, awal mulanya seperti itu, dan akhir daripada pernikahan masing-masing. Nabi SAW menikahi Zainab bintu Jahsy. Demikian untuk sementara. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Ahmad Masyuruddin. Jika ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu terkait materi yang disampaikan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, tadi dikatakan bahwa pernikahan harus diwali, yaitu orang tuanya, khususnya bagi wanita. Yang saya pertanyakan begini Pak Ustaz, bagaimana si wanita itu menikah tanpa sepengetahuan wali atau orang tuanya? Yang tiba-tiba dia datang membawa suami dan anaknya. Apa itu termasuk hal yang dibolehkan? Apalagi si
ini menikah dengan bukan atau non muslim, ya, bukan non muslim, apakah itu termasuk yang disahkan pernikahannya? Ya, jadi bukan sekedar dia muslim dengan muslim, dengan non muslim. Yang kedua begini Pak Ustadz, kalau mengikuti cerita tadi bahwa Nabi menikahkan dengan orang-orang yang tidak jauh, ya, dari siklus keluarganya, dari siklus dari keberadaannya. Apakah memang itu hal yang memang dibenarkan, bahasa benar gitu lah ya? Karena saya ingat begini Pak Ustadz, ini agak banyak sedikit. Guru saya punya anak, kalau tidak salah 6 perempuan, 2 laki-laki. Itu 6-6-nya semua dinikahkan dengan laki-laki santrinya. Ya konon katanya yang ilmunya cukup, ya, dan memang orang tidak mampu. Bahkan saat menikahkan pun pokoknya si laki-laki terima beres. Artinya dalam hal biaya dan sebagainya hanya satu, apa namanya ijab kabul syaratnya itulah ya, apakah syaratnya yaitu maharnya gitu. Itu semuanya terjadi nyata, bahkan alhamdulillah ya rukun semua pada punya anak. Tapi sebaliknya yang laki-laki kurang disetujui sehingga hubungannya kurang harmonis karena tanpa dengan kata lain persetujuan awalnya oleh orang tuanya tersebut. Saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau kedua pertanyaannya, ya, dua-duanya tentang pernikahan. Pertama, ada wanita yang datang kepada, ada anak yang datang ke orang tuanya, tiba-tiba sudah bawa suami, sudah bawa anak, nggak ketahuan kapan kawinnya juga nggak ada rezeki. Terus tadi nikahnya dengan bukan non muslim, berarti muslim tuh ya. Non muslim kan maksudnya kan? Ini kuadrat ini. Kelirunya kuadrat. Tapi bisa dipahami kenapa dia nggak minta restu, kenapa dia nggak pakai wali? Ya nggak ada manfaatnya wali kalau dia nikahnya dengan non. Jadi memang mesti begitu. Artinya apa? Bapaknya juga kan nggak boleh menikahkan dia dengan non muslim. Maka nggak sepupu dalam hal ini. Maka dia cari jalan pintas. Saya nggak tahu kalau hukum pernikahan di kitab undang-undang pernikahan, bukan beragama ya, bukan apa namanya, undang-undang pernikahan di dalam Islam, PN di pengadilan negeri umum, namanya pernikahan apa sih kalau pernikahan sipil. Apa harus ada wali? Harus ada wali seperti dalam Islam? Saya nggak tahu. Jadi kalau menurut saya memang itu kesalahannya kuadrat. Pertama nggak minta izin, nggak minta apa sekedar walinya, itu salah. Lebih salah lagi dia menikah dengan muslim. Karena dalam fikih pernikahan dengan non muslim nggak sah. Nggak sah. Ya tidak ada. Jangankan begitu bapak-bapak ibu-ibu. Kalau si A si B, laki-laki perempuan, si A perempuan si B laki-laki mau menikah, si B non muslim, lalu mau menikah, dia mualaf, dia masuk Islam, si laki-laki ini. Terus dia masuk Islam, nikahlah, habis nikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun punya anak, 10 tahun balik lagi ke agamanya si laki-laki ini. Maka di dalam fikih ditunggu 3 kali. Saat dia murtad itu otomatis namanya terjadi fasakh di dalam fikih. Apa fasakh? Rusak nikahnya. Maka terjadi cerai. Maaf, terjadi talak, bukan cerai, terjadi talak 1. Ditunggu sampai 100 hari.
Kalau 100 hari dia kemudian sebelum 100 hari dia kemudian menyadari kesalahannya, dia lalu dia mualaf, dia masuk Islam lagi, maka melanjutkan pernikahannya dia tetap satu. Tapi nggak boleh berhubungan selama itu. Terus nikah lagi, bukan nikah lagi, melanjutkan pernikahan 5 tahun, murtad lagi laki-laki, jatuh talak dua. Begitu. Kalau sudah ketiga, jatuh talak 3, nggak boleh nikah lagi. Jadi artinya apa? Kalau dia terus tidak masuk Islam lebih daripada usia iddah namanya, maka tercerai secara permanen. Tidak begitu pernikahannya batal, pernikahannya rusak. Itu di dalam fikih begitu. Kalau orang menikah di tengah jalan, salah satu pasangannya murtad. Apalagi kalau dari awal. Ya, selesai dari yang pertama. Kedua, Di circle Pak Ustaz, jadi menikahkan di dalam satu. oh iya betul. Kalau tadi kisah yang beliau sampaikan itu bagus-bagus aja ya. Dinikahkan kepada santrinya semuanya, ya bagus aja. Saya pikir lingkungan dekat itu ponakannya gitu, misalnya sepupunya kan gitu tuh. Kalau kepada santri mah itu sebenarnya dekat dari sisi kehidupan aja, karena dia hidup di situ. Tapi kalau dari nasab saya kira udah jauh, santri-santri kan jauh-jauh di sini. Jadi nggak masalah. Tentu kiainya mengatakan ini layak untuk jadi penerus saya, maka dinikahkan dengan putrinya. Nanti itu akan menjadi penerus daripada kiai. Nggak masalah kalau itu. Yang jadi masalah itu kalau seseorang dinikahkan di dalam putaran keluarganya, itu sebenarnya diwanti-wanti jangan. Karena dari sisi medis juga terlalu dekat menikah itu bagus. Darah tidak bagus. Jadi baik-bagusnya jauh. Nabi SAW kalau kenapa dia menikahi dekat dalam artian bukan dekat darah ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini 4 orang sahabat besar ini semuanya ada hubungan kekerabatan dengan Nabi. Abu Bakar, Nabi sebagai apanya? Sebagai mantu. Kepada Umar sebagai mantu. Kepada Utsman dan Ali sebagai apa dong? Mertua. Hormat ini. Kenapa ini? Maka keempat itu kuat. Jadi sebenarnya nepotisme itu sudah seluruh. Kalau dibangun atas dasar ya untuk menguatkan dinasti itu tadi kan bagus, nggak masalah ya. Kalau dinastinya pohon ya. Kalau dinastinya bagus berkualitas nggak masalah. Saya kira itu. Cuma hebatnya gini kalau kan Gimana? sampai rumahnya aja dibuatkan. Bagus, enak tuh laki-laki. Pokoknya dia terima akad doang. Habis terima akad langsung bawa kunci. Kerjanya cuma ngajar doang Pak Ustaz. Ya emang begitu. Kalau kiai punya mantu, pengennya mantunya yang alim. Iya kan? Kalau kiai punya mantu, pengennya mantunya yang alim karena nanti kelak akan meneruskan perjuangannya. Mungkin kiai nggak butuh job. Heboh dari direktur ini direktur enggak. Kiai beda lagi kalau yang lain. Karena kiai tentu saja pesantren, bagaimana menguruskan dakwah perjuangan. Ya saya kira masing-masing orang punya pilihan. Gitu ya. Alhamdulillah. Ada apa pertanyaan lagi Bapak Ganda terkait materi ini? Ibu-ibu, ada Pak Haji? Oh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini saya menyambung pertanyaannya Ayahanda Haji Haris Ustaz. Itu kan kalau melihat pernikahannya Rasulullah atau yang menikahkan Rasulullah itu kan tadi yang disampaikan kerabat dekatlah kan ada Ustaz. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ini bentuk kearifan lokal, artinya tradisi masyarakat Arab saja, sehingga di kita juga rasanya sulit untuk melakukan demikian. Misalnya contohnya aja saja Ayahanda Haji Haris itu beristri lagi sama jomblo, Ustaz. Itu bisa geger Ustaz, itu ya. Atau
atau sebaliknya Ustaz. Itu tadi kan Zaid sama Ummu Aiman itu kan ya jauh sekali Ustaz. Kalau cerita, waduh panjang urusannya Ustaz, bisa pikir Ustaz. Terima kasih Ustaz. Makasih. Tentu saya kira tradisi Arab itu jauh sama kita. Bahkan ada tradisi Arab yang kemudian dihapuskan oleh Islam. Dalam Al-Quran, an-najwa al-ajma' bainal ukhtain. Orang Arab itu menikahnya itu luar biasa. Bahkan kakak adik itu dinikahi dalam satu waktu. Itu tradisi Arab. Kemudian Islam datang menghapus itu. Kakak adik dinikahin secara berbarengan. Dan menikahi anak-anak kecil itu jauh sebelum masa Nabi itu sudah terjadi pada tokoh-tokoh mereka. Jadi kalau Nabi menikahi Aisyah usia berapa? 9 tahun, mengatakan 12 tahun, mengatakan 12 tahun. Itu bukan yang pertama dalam sejarah Quraisy, sejarah orang Arab. Itu sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh mereka. Artinya tradisi di sana udah begitu. Sehingga orang Arab ada enggak? Bapak-bapak pernah cerita bahwa pernah baca sirah Nabawiyah, ada orang-orang Arab, tokoh-tokoh Arab mengejek Nabi atau namanya menjelekkan Nabi dari sudut pernikahan. Gak ada. Yang menjelekkan Nabi dari sudut pernikahan itu zaman sekarang. Yang Nabi istrinya sekian kan gitu, anak muda dinikahi, itu kan zaman modern. Dia nggak tahu sejarah dulunya. Orang-orang Arab nggak menunjuk Nabi dalam konteks itu. Kenapa? Karena tradisi mereka itu biasa begitu. Maka tidak dipermasalahkan. Jadi permasalahan kan masalah Tuhannya, masalah kebudayaannya nggak ada Tuhan. Gitu. Jadi namanya kawin gantung sekarang ini. jangan ada yang digantung ya. Jadi tradisi Arab memang begitu. Menikah itu terutama orang kaya ya. Ya di Indonesia juga dulu ada ya. Siapa namanya? Jadi kayaknya mengikuti terus nih perkembangan. Kan sebenarnya nggak apa-apa. Kalau keluarganya itu kan dipermasalahkan. Sekarang ini yang saya tahu Bapak-bapak kan, pernikahan Indonesia itu disebut layak menikah perempuan itu kalau dulu kan 17 tahun. Naik sekarang 21 tahun. Wah, tambah susah aja gitu ya. Naik di dalam Islam ya Pak, Islam. Dalam fikih seorang perempuan itu layak boleh dalam fikih, boleh ya, belum harus, tidak harus, tapi boleh menikah itu. Tandanya itu kalau sudah balik. Balik itu tanda bahwa ternyata balik itu apa? Tanda bahwa siap rahimnya itu. Balik itu menstruasi bagi perempuan itu di dalam itu petunjuk bahwa itu sebenarnya orang itu dia secara fisik sudah siap. Ya. Tapi bahwa nanti tunda dulu waktunya itu pertimbangan lain. Tetapi secara biologis ternyata Allah menghadirkan itu supaya menunjukkan bahwa itu siap. Saya kira ini menjadi bagian benar. Tradisi Arab memang dalam hal pernikahan seperti itu, dekat. Dan kalau bahasa kita kalau itu dipraktikkan sekarang itu ekstrim, bisa heboh, bisa viral. Kakak adik dinikahi satu waktu. Kita boleh nggak nikahin kakak adik satu kakak adik? Boleh nggak? Boleh. Kalau salah satunya sudah bercerai, namanya kalau kepada kakaknya namanya kepada kakaknya naik. Kepada adiknya kepada ibunya haram. Haram. Karena kalau ada anaknya dinikahi, orang tuanya haram selama-lamanya. Tapi kalau kakak adiknya masih boleh. Adiknya lagi dinikahin, wafat lagi, adiknya lagi dinikahin, wafat lagi. Masih mau kecil. Iya. Baik. Saya kira itu jadi apa namanya? Oh, ada lagi, satu lagi. Ayo Bang kecil. Wah, itu jadi banyak gitu. Namanya pertanyaan tentang nikah sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan dari Pak Haji Anis aja. Boleh mau tanya kalau tadi kan laki-laki
sekarang laki-laki yang muslim, wanitanya non muslim. Iya. Bagaimana hukumnya? Yang kedua tadi kalau anak angkat katanya dinikahinya itu setelah dinikahi dengan orang lain boleh dinikahi oleh dia. Jadi kalau papanya masih belum nikah itu belum boleh dinikahi oleh ayah angkatnya. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jadi pada prinsip dasarnya menikah dengan beda agama dalam Islam itu nggak boleh. Di sini tadi surat Al-Baqarah ayat 21 nggak boleh. Ada pendapat ulama, halla yankihul muslimul musyrikan, bukan musyrikan, halla yankihul muslimu ahlal kitab. Itu begitu. Mengapa enggak laki-laki muslim menikahi ahlul kitab? Gitu tuh. Dengan catatan dia ketika sudah menikah mampu menarik istrinya tadi masuk Islam. Nah, itu ya. Ada yang pendapat begitu. Kan dalam Al-Quran straight mutlak nggak boleh. Ada pendapat yang mengatakan boleh menikahi kalau dia ahlul kitab. Pendapat yang mengatakan meskipun ahlul kitab nggak boleh, kenapa? Ahlul kitabnya sudah menyimpang. Ahlul kitab ya sekarang ahlul kitabnya syirik juga. Ahlul kitab itu ya kan ahlul kitab. Kenapa syirik? Mempertuhankan lain juga selain Allah. Itu apa namanya, ada pendapat kecil di kalangan ulama yang membolehkan laki-laki menikahi non muslim, wanita non muslim, tapi dengan catatan si laki-laki ini pula akan mengajak kepada muslim. Seperti pendapat yang kecil. Tapi pendapat mayoritas tidak. Yang kedua, saya baru dengar betul nih bahwa kalau ada anak angkat dinikahinya kalau sudah nikah sama orang lain. Itu informasi itu kalau saya baru dengar nih. Mungkin mengikuti Nabi gitu. Gitu ya. Kalau hukumnya sih sebenarnya nggak seperti itu pada asasnya. Gitu. Ya sebenarnya boleh-boleh, cuma kan aib nanti itu aib anak angkat sendiri dinikahi. Aib tadi kan dalam pandangan masyarakat, tapi kalau hukumnya kan boleh. Cuma kenapa begitu? Karena mungkin supaya menghindari aib tadi dan mungkin pengen meniru Steril. apa? Steril ya. Oh sudah terganggu gitu. Oh gitu ya. Bisa aja. Jadi mohon maaf saya dengar kalau nggak boleh dibilang nggak boleh itu baru kali begitu. Karena hukum aslinya sih sebenarnya ya dia sebenarnya anak orang lain kan. Iya, boleh. Tetap aja boleh. Cuma kepantasan dalam masyarakat kali mungkin seperti itu. Tidak ada pandangan kalau menurut saya. Terima kasih. Terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang mengatakan misalnya satu keluarga itu mengadopsi anak angkat. Iya. Nah, anak angkat itu sebaiknya beritahu dulu sejak dini atau setelah dewasa atau masih banyak. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa kasus seperti itu Pak yang saya temui. Orang tua angkatnya datang, saya terus menyampaikan bagaimana kapan saya mengatakan itu kepada anak saya. Ada yang diangkatnya sejak kecil, sejak bayi. Maka prinsipnya harus tahu orang tua aslinya, harus tahu orang aslinya. Apalagi kalau anaknya adalah perempuan. Pertanyaannya kapan layaknya diberitahu? Kalau masalah kapannya, waktu itu saya kira tentatif, waktu itu saya kira fleksibel. Kapan tepat anak ini tahu? Itu lihat aja kondisi. Kemarin yang anak saya itu akhirnya bilang, anak saya ini, anak angkat saya ini besok selesai dia SMA, lulus SMA. Apa saya layak untuk saya sampaikan kepada dia? Selama ini nggak tahu, udah kayak anak sendiri aja. Akhirnya ya saya bilang rembukan aja sama ibu. Bagaimana? Kalau kata ibu sudah pas dan anak ibu nanti rasanya kalau diberitahu tidak akan terjadi gejolak yang frontal gitu. Ini nggak apa-apa. Hanya pas di hari dia ngasih tahu itu saya juga diundang.
di keluarga itu. Jadi pertemuan keluarga, nah, keluarga dari pihak anak ini nih, keluarganya diundang juga. Sampai hari ini ayahnya nggak ketahuan, hilang aja di tengah. Jadi diberitahu kan itu ya, anaknya menangis gitu. Nanya, baru tahu sekarang seperti ini. Tapi ayah ibunya yang ada ayah bapaknya mengatakan, meskipun ayah ibu kasih tahu sekarang kamu siapa hakikat ayah ibumu, insya Allah kasih sayang kami tidak akan berkurang. Kamu tetap hidup bersama kami. Cuma ayah ibu pengen ngasih tahu kamu sesungguhnya siapa ayah ibu. Akhirnya sekarang selesai itu, dan tetap saja menjadi keluarga, tetap hidup dalam keluarga. Jadi kalau masalah waktunya saya kira tergantung ya, kapan kira-kira dilihat kondisinya tepat untuk disampaikan kepada yang bersangkutan. Tidak ada ketetapan harus ini kapan. Kira-kira gitu. Terima kasih untuk pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Untuk menutup majelis ini, mohon izin doa dari Ustaz untuk menutup majelis ini. Semoga kita semua tetap istiqomah di jalan Allah SWT. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua untuk kajian rutin Ahad kali ini. Semoga kita diberikan umur yang panjang dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti kajian Ahad insyaallah minggu depan. Untuk menutup majelis ini kita berdoa wa kafaratul majelis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini masih di sini.